Tidak tega melihat kekasihnya, Eos pun mengubah Titonus menjadi seekor serangga. Hey guys, jumpa lagi dengan saya di channel MSB Official. Di video kali ini saya ingin menceritakan tentang kisah mitologi Yunani. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum berlangganan, silahkan subscribe dulu di bawah dan aktifin juga notifnya biar kalian gak ketinggalan info dan kisah seru lainnya dari channel ini. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Mitologi Yunani adalah sekumpulan mitos dan legenda yang berasal dari Yunani kuno. Berikut 8 kisah tragedi yang menyedihkan dari mitologi Yunani. Yang pertama, kisah Daedalus dan Icarus. Raja Minos dari Kreta menugaskan Daedalus, seorang arsitek ulung dari kota Athena, untuk membangun labirin yang mengurung Minotaur. Akan tetapi, karena Daedalus dianggap membantu Theseus membunuh Minotaur, maka Daedalus dan anaknya Icarus dipenjara dalam labirin buatannya sendiri. Jadi guys, Theseus ini adalah Raja Athena sekaligus musuh dari Raja Minos. Sambil mengamati burung-burung di luar jendela mereka, Daedalus terinspirasi membuat sayap untuk dirinya dan putranya menggunakan bulu burung dan lilin. Saat keduanya terbang bebas dari labirin tersebut, Daedalus memperingatkan anaknya jangan terbang terlalu tinggi atau terlalu dekat dengan laut, dan untuk selalu mengikuti arah ayahnya. Karena senang bisa terbang, Icarus mengabaikan perintah ayahnya dan terbang lebih tinggi. Karena Icarus terbang terlalu dekat dengan matahari, sayap Icarus meleleh, sehingga ia pun terjatuh dan mati karena tenggelam di laut. Oleh karena itu, Daedalus menamai pulau dekat lokasi kematian anaknya sebagai Ikaria. Yang kedua, kisah Orpheus dan Eurydice. Dalam mitos Yunani, Orpheus dikenal sebagai penyanyi, penyair, dan nabi hebat. Saking hebatnya, ia bisa memikat semua makhluk hidup dengan musiknya. Namun kisahnya dan istrinya Eurydice adalah kisah yang paling menyedihkan. Saat itu, Eurydice terpagut ular berbisa dan mati ke dunia bawah kekuasaan Hades. Melihat jasad istrinya, Orpheus menggubah lagu yang begitu sedih hingga membuat para dewa dan dewi Olympus meratap. Para dewa dan dewi Olympus pun memberikan saran kepada Orpheus untuk bergegas ke alam bawah dan menjemput istrinya kembali. Sesampainya di hadapan Hades dan istrinya Persephone, Orpheus kembali memainkan lagunya dan menyentuh hati sang dewa dan dewi kematian. Persephone kemudian setuju jika Eurydice kembali dengan Orpheus. Dengan syarat, mereka tidak boleh menengok ke belakang hingga sampai ke dunia atas. Orpheus dan Eurydice pun berhati-hati bergegas ke dunia atas. Namun sesampainya di dunia atas, Orpheus menengok ke belakang. Sayangnya, istrinya tinggal selangkah lagi menuju dunia atas. Karena Orpheus melanggar syarat, maka istrinya pun menghilang dari pandangannya untuk selama-lamanya. Yang ketiga, kisah hidup dan cinta Hephaestus. Istri Zeus yang bernama Hera marah karena Zeus terlalu sering berselingkuh dengan manusia dan sedikit waktu dengan istrinya Hera. Oleh karena itu, Hera membuat bayinya sendiri, tetapi anak tersebut lahir dengan buruk rupa dan kakinya cacat. Karena merasa hina, Hera membuang bayi tersebut dari Olympus. Dibesarkan oleh para peri, Hephaestus menjadi ahli menempa dan kerajinan tangan. Karena ingin balas dendam, Hephaestus mengirim sebuah tahta dengan pengekang yang tak kasat mata. Saat Hera duduk, ia tidak bisa bangun. Pada saat itu para dewa dan dewi membujuk Hephaestus untuk membebaskan Hera. Dan apa kata Hephaestus? Aku tidak beribu. Akhirnya dewa panen dan anggur Dionysus membujuk Hephaestus untuk membuatnya mabuk. Sehingga Hephaestus setuju untuk datang. Sebelum Hephaestus membebaskan Hera, Hephaestus memiliki syarat seorang wanita. Tidak sembarangan, Hephaestus memilih dewi tercantik di Olympus yang bernama Aphrodite. Tak ada pilihan lain, Hera pun setuju dan mereka pun menikah. Karena pernikahan Hephaestus dan Aphrodite tidak bahagia, akhirnya Aphrodite berselingkuh dengan dewa perang Ares. Hephaestus mengetahui hal ini dari dewa matahari Helios. Dan pada saat itu, Hephaestus merancang jebakan untuk Aphrodite dan Ares. Hephaestus lalu menyeret kedua pasangan gelap ini untuk dipermalukan di Olympus. Lalu pada saat itu juga, Hephaestus menceraikan istrinya. Yang keempat, Metis dan kisah lahirnya Athena. Salah satu faktor mengapa Zeus bisa mengalahkan Kronos adalah karena sepupunya Metis. Ia memberikan ramuan yang membuat Kronos memuntahkan saudara dan saudari Zeus. Jadi sebelum bertemu Hera, Zeus pun menikahi Metis. Namun seperti ayahnya Kronos, Zeus mengetahui sebuah ramalan bahwa putra Metis akan ditakdirkan untuk menjadi lebih besar dari ayahnya. Jadi pada saat itu, Zeus menipu Metis untuk berubah menjadi lalat lalu menelannya. Yang tak Zeus ketahui, pada saat itu juga Metis sudah melahirkan dan anaknya bernama Athena.
Untuk memperlengkapi putrinya, Metis menimpa baju zirah dan jubah untuk Athena. Hal tersebut membuat kepala Zeus sakit. Jadi Hephaestus membantu Zeus dengan membuka tengkorak Zeus. Dari situ, keluarlah Athena yang sudah dewasa, lengkap dengan persenjataannya. Yang kelima, kisah Zeus dan Semele. Zeus memang tidak pernah puas dengan satu atau dua wanita Yunani. Saat Zeus melihat pendeta wanitanya yang bernama Semele, Zeus jatuh cinta dan menjalin hubungan terlarang dengannya. Hera pun mengetahui hal tersebut dan marah. Tentu ia berusaha mencelakakan Semele. Pada saat itu, Hera menyamar menjadi wanita tua dan berteman dengan Semele yang tengah hamil, anak dari Zeus. Saat Semele mengaku bahwa ia tengah memacari Zeus, Hera menanamkan keraguan dalam hatinya, sehingga Semele tidak lagi mempercayai Zeus. Dan saat bertemu dengan Zeus, Semele pun memberikan tatapan sinis. Karena pada saat itu Zeus kebingungan, Zeus pun bersumpah demi sungai Styx untuk menyenangkan hati Semele. Semele pun meminta Zeus menunjukkan rupa dewanya, dan memang pada dasarnya, tak ada seorang manusia yang bisa tahan saat melihat rupa dewa. Terpaksa, pada saat itu, Zeus hanya memperlihatkan sedikit jati dirinya yang tak sepenuhnya jadi dewa. Semele pun terbakar dan binasa. Untungnya, Zeus berhasil menyelamatkan janin Semele dengan menjahitnya ke pahanya, dan janin tersebut kemudian tumbuh menjadi Dionysus. Yang keenam, kisah Echo dan Narcissus. Selain manusia, Zeus pun suka bercinta dengan para peri tanpa sepengetahuan Hera. Karena Hera curiga, Hera pun ingin menjebak Zeus saat bercumbu dengan para peri. Seorang peri yang bernama Echo tahu dan berusaha mengulur Hera. Hera pun kemudian marah dan mengutuk Echo, dan Echo hanya bisa mendengar kata-kata terakhir yang ia dengarkan. Pada suatu hari, Echo kemudian jatuh cinta kepada Narcissus, dan tentu saja, Narcissus hanya mencintai dirinya sendiri. Singkat cerita, Narcissus tenggelam karena jatuh cinta pada bayangannya sendiri di air. Oh lelaki yang rupawan, aku mencintaimu dalam kesia-siaan. Selamat tinggal, kata Narcissus sebelum menceburkan diri ke air. Dan pada saat itu, Echo yang telah dikutuk oleh Hera hanya bisa mendengar kata selamat tinggal. Karena patah hati, Echo pun meratapi kematian pujaan hatinya dan perlahan menghilang hingga hanya tinggal suaranya saja. Oleh karena itu, Echo berarti gema atau suara. Yang ketujuh, kisah Eos, Titonus, dan keabadian. Alkisah, Dewi Fajar Eos mencintai pangeran Troya yang bernama Titonus dan menginginkannya untuk menjadi suaminya. Saking cintanya ia pada Titonus, Eos meminta pada Zeus untuk memberikan keabadian kepada Titonus. Pada saat itu, Zeus pun mengabulkan permintaan Eos. Sayangnya, Eos lupa akan satu hal, yaitu awet muda. Titonus pun abadi dan tidak bisa mati. Akan tetapi, saat usianya bertambah tua, fisik Titonus pun juga terus menua, tidak seperti dulu. Tidak tega melihat kekasihnya, Eos pun mengubah Titonus menjadi seekor serangga. Setiap suara serangga adalah jeritan Titonus untuk bisa segera mati saja. Dan yang terakhir adalah kisah Hercules dan Megara. Semua bermula dari hubungan terlarang Zeus dengan manusia Alkmin yang diketahui Hera. Pada saat itu, Zeus pun bersumpah bahwa anak pertama Alkmin akan menjadi raja. Hera pun berusaha untuk memperlambat persalinan Alkmin, hingga akhirnya lahirlah Hercules. Sejak saat itu, Hera terus berusaha mengganggu Hercules. Jadi guys, Megara adalah putri dari Kreon, Raja Thebes. Saat Hercules ikut membantu Raja Kreon untuk melindungi negerinya, Raja Kreon pun memberikan putrinya Megara untuk dipersuntingkan Hercules. Bersama, mereka pun hidup berbahagia dan beranak pinak. Karena Hera tak ingin melihat Hercules bahagia, Hera pun mengganggu pikiran Hercules dan membuatnya gelap mata, lalu membunuh Megara dan anak-anak mereka. Setelah sadar, Hercules pun harus menebus dosa-dosanya dengan menjalankan 12 perintah mematikan dari saudara tirinya, yaitu Raja Eurystheus. Itulah 8 kisah yang menyedihkan dari mitologi Yunani. Oke guys, sampai sini dulu pembahasan video kita kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan share ke sosial media kalian. Saya Muhammad Said, sampai jumpa di video selanjutnya.